كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'da. Qala Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Fi kitabihi hawla al-ihtifal bi Maulid an-Nabawi ila an qala Qaulul Hafidh Syamsuddin Ibn al-Jazari. Pengendikane Al-Hafidh Syamsuddin Ibn al-Jazari. Kemarin kan sudah pengendikane Syekh Jalaluddin Asyuti, pengendikane Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pengendikane Qaulul Hafidh Jalaluddin Ibn al-Jazari. Wa qala al-Dawsab al-Hafidh Syamsuddin Ibn al-Jazari. Wa qala al-Dawsab al-Hafidh Asyuti. Dawu sapa Al-Hafidh As-Suyuti. Tsumma ra'aitun tumunin ningali ingsun Imam Al-Qurra'i ing imame Ahlul Qurra Al-Hafidh Syamsuddin Ibn al-Jazari. Qala dawu sapa Al-Hafidh Syamsuddin Ibn al-Jazari fi kitabihi dalam kitab Al-Hafidh Syamsuddin al-musamma kang diarani Al-Arafut Ta'rif bil Maulid Syarif. Mana sahu dawuh mana ing perkara nassa kang nasaba si Syekh Syamsuddin hu ing ma. Dawuh kaya ngene. Jadi Imam Asyuti itu juga menukil pengendikane Syekh Syamsuddin Al-Jazari di mana beliau mengatakan dalam kitabnya Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif, qad ru'ya Abu Lahab ba'da mautihi fil naumi. Qad ru'ya teman-teman diimpakan sapa Abu Lahab ba'da mauti dalam sawise mati Abu Lahab fil naumi dalam turu. Faqila maqadi ngendikane lahu kudu Abu Lahab ma haluka. Ma iku apa haluka utai tingkah sira. Ini diceritakan bahwa Abdullah bin Abbas ya, Sayyidina Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib, berarti masih pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab ditanya, "Ma haluki?" Bagaimana keadaanmu Abu Lahab? Faqala mongko ngucap sapa Abu Lahab finnar ing dalem neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailatin itsnan. Illa annahu angin stune kelakuan yukhaffafu diringanaken anni sapa anni saking ingsun kulla lailatin ing dalem saben-saben wengi kula lailatul isnin ing dalem saben-saben malam Senin. Wa amusu lan ngenyot ingsun min baini usbu'i saking antarane driji loro ingsun hataini
ing iki loro ma'an ing banyu bi qadri hadza kelan kadar hadza wa syar li ra'si usbi lan isyarah sapa Abu Lahab li ra'si usbihi maring pucuke drijine Abu Lahab. Nah, jadi beliau isyarah seperti ini. Wa muslim bin usbi hatain. Nah, seperti ini. Terus dia seperti begini. Wa inna dzalika nasatun mengkono-mengkono yukhaffafu anni kulal itsnain. Nah, beliau ketika ditanya bagaimana keadaanmu, Abu Lahab menjawab, aku di neraka. Tapi ketika hari Senin, siksaanku diringankan oleh Allah dan saya bisa menghisap air dari antara driji saya ini. Wa inna dzalika lastuna mengkono-mengkono yukhaffafu ila akhirih bi'taqi sebab merdekno ingsun li Suwaibah maring Sayyidah Suwaibah indama basyarat tatkalane anggawe bunga sapa Suwaibah ni ingsun biwaladatin nabi kelawan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi irdha'i halan kelawan sebab nyusonine Sayyidah Suwaibah lahu maring Kanjeng Nabi. Jadi karena saya waktu Suwaibah itu memberi kabar, ya Abu Lahab, Anda punya keponakan. Anda punya keponakan. Nah, ini beliau bunga. Lah bunga iku mau lho sing akhirnya Suwaibah dimerdekakan. Gara-gara bunga terus Suwaibah sing mau budake iku dimerdekakan. Nah, terus Suwaibah juga akhirnya menyusui Nabi Muhammad. Perbuatannya Abu Lahab yang seperti itu menjadikan beliau diringankan siksanya ketika hari Senin, malam Senin. Fa idza kana mengkono dikane ana sapa Abu Lahab al-kafiru kang kafir alladzi kang nazala temurun apal Qur'an bidami klan maudun Abu Lahab jusia diwala sapa Abu Lahab finar dalam neraka. Bi farqi sebab bunga Abu Lahab lailatul maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam wengi lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Abu Lahab yang kafir, yang ada ayat tabbat yada Abi Lahab, bisa diperlakukan seperti itu, digawe bunga ketika malam Senin mergo bunga nang lahir Kanjeng Nabi. Bunga karo lahir Kanjeng Nabi tok wae mendapatkan kenikmatan di kubur seperti itu. Fama halul muslim mengko iku apa hal muslim utai tingkah muslim al muwahhid kang nyuciaken Allah min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusarru dibungai sapa yusirru bunga sapa muslim bimaulidi kelawan lahir Kanjeng Nabi. Nek Abu Lahab wae sing kafir gara-gara bunga karo lahir Kanjeng Nabi bisa dibahagiakan seperti itu dalam kubur, maka bagaimana seorang muslim yang mengesahkan Allah, yang beriman kepada Allah, termasuk umat Nabi Muhammad, beliau selalu bangga, selalu bunga dengan lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing kafir wae diwai kenikmatan satu malam. Lah nek sing wong muslim unggal dina bunga karo Kanjeng Nabi, kan bisa kita bayangkan. Wa yadzululan nyerahake sapa si al muslim mak ing perkara tahsil kang nemekake ilahi maring ma apa kudratuhu kemampuane muslim fi mahabbati dalam cinta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang muslim tersebut bukan hanya bangga dengan lahir Kanjeng Nabi tapi juga mereka menyerahkan semua kemampuan, menyerahkan semua tenaga dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga, dia bangga, ya menyerahkan harta, menyerahkan tenaga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan gelem mulang, jenengan gelem ngaji, mengurangi waktu sampeyan, itu adalah pengorbanan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
mula pola santri penggaweane ngaji. Masalah wah aku nek ngaji mengko ora kerja. Ya iku jenenge perjuangan. Mengorbankan uang hasil dari waktumu nek nggo bisnis yang bisa oleh 100.000 tapi ternyata nang sampean nggo mulang sing ora oleh secara material, tapi justru itu adalah pengorbanan waktu dan tenaga sampean. Di situ yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mula santri ojo nganti ora mulang. Justru mulangnya sampean iku sing dadekno uripe sampean berkah. Dunyane sampean berkah. Iku mergo ilmune sampean. Nek sampean siki wis sugih, sampean siki wis akeh duwite, tapi lali karo mulang, Gusti Allah bisa jadi sewaktu-waktu akan mengambil semua harta yang sudah diberikan kepada kalian. Mula ngaji kanggo keluarga, kanggo wong-wong sing mungkin bisa itu dilakukan agar supaya keberkahan rezeki sampean, keberkahan keluarga sampean tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada ya kisah seperti itu. Muridnya Mbah Abdullah Salam Kajen itu, saya pernah diceritai ada muridnya Mbah Abdullah Salam Kajen itu, beliau pulang dari pondok, beliau membuat usaha yang besar, kemudian setelah kaya tambah kaya tiap hari tambah kaya, beliau mulai meninggalkan jadwal mengajinya yang tadinya misalkan 1 minggu full mengajar berubah jadi 5 hari sekali, tambah sibuk berubah menjadi 2 hari sekali, dan akhirnya sama sekali tidak mulang, yang pada akhirnya oleh Allah semua rezeki yang menyibukkannya itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi melarat maning. Terus beliau sowan kepada gurunya Mbah Abdullah Salam Kajen Padi itu. Terus Mbah Abdullah Salam ngendika, ya berkah rezekimu iku mergo sampean mulang. Nah, mergo sampean ra mulang akhirnya yo dicabut meneh nang Allah. Mula sampean pengen berkah ya para alumni, para santri. Jangan tinggalkan ngaji, jangan tinggalkan mulang agar supaya keberkahan dalam hidup selalu didapatkan. Fa umri innama yakunu jazaohu minal maulal karim. Ini di sini seorang muslim yang mengesahkan Allah, yang berkorban atas tenaga dan kemampuannya dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin hanya berkorban waktu, berkorban uang saja. Hanya sahabat mbiyen ya berkorban uang, ya berkorban waktu, ya berkorban nyawa. Termasuk nyawa. Lah kita kan apa nyawa? Enggak ada nyawa. Korbannya korban duit karo korban waktu tok. Ora ono perang, ora ono korban sing terus dadekno mati, enggak ada. Kita sudah termasuk sudah enak. Nah, kalau kita sudah enak seperti ini, kok rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pudar atau sedikit, nah, ini yang bahaya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang perlu diingat adalah mahabbatur Rasul atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga cinta mahabbatu ta'allaqu bihi, juga mencintai sesuatu yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai cinta kepada Rasulullah, maka cintailah juga apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah. Apa itu yang berhubungan dengan Rasulullah? Ya termasuk keturunan-keturunannya, para ulama. Mereka berhubungan dengan Rasulullah dalam segi ilmunya. Mereka mempunyai ilmunya Rasulullah. Para ahli zikir, para ahli ilmu, terus sampean para dzurriyyah, para habaib itu. Jadi ini sampean cinta Rasulullah kok membenci keturunannya, tidak adil dalam mencintai keturunannya, maka
percuma saja. Tidak cukup cintamu hanya kepada Rasulullah, tapi harus ada cinta kepada keturunan-keturunan Rasulullah dan apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong sing kaya ngono mau menyerahkan semua tenaganya la umri demi umur ingsun. Inama yakun mestine ana apa jazaa'u piwalese muslim al muwahhid ila akhirih min al karim saking Allah kang wasani al karim kang mulya anna ayat khulahu ing yen to lebokake sapa Allahu ing muslim bi fadli kelan utamane Allah fadl Allah dilebokno jannatin naim ing swarga kang nggo kenikmatan kang ono kang duwe kenikmatan. Amin Allahumma amin. Jadi kita seperti itu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaul Hafidz Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Pengendikane Al-Hafidz Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Masalah Maulid. Wa qala dawu sapa Al-Hafidz Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi fi kitab dalam kitab Syamsuddin Ibnu Nasiruddin rahimahullah al-musamma kang den arani Mauridus Sodi fi Maulidil Hadi. Mauridus Sodi fi Maulidil Hadi. Qad sahha teman-teman sahabat Abu Lahab. Satuna Abu Lahab yukhaffafu diringanaken sapa Abu Lahab anhu saking yukhaffafu diringanaken anhu saking Abu Lahab apa adzabun nar siksa neraka. Fi mithli yaumil itsnain dalam ngumpamani dina Senin. Leitaqi sebab krana merdekakno Abu Lahab Thuwaibah ing Thuwaibah sururan apa jenenge kelawan bunga Abu Lahab bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi mengesahkan cerita bahwa Abu Lahab itu siksanya diringankan ketika setiap malam Senin. Bukan setahun sekali, tapi setiap malam Senin. Malam Senin berarti setiap minggu. Setiap seminggu sekali, setiap malam Senin itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tapi setiap malam Senin. Yang tadi sudah diceritakan oleh Syekh Syamsuddin Ibnu Jazari. Ini itu kan berdasarkan hadis ya, hadisnya Sayyid Abbas. Nah, ini cerita tersebut disahkan juga oleh Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Sampai-sampai beliau membuat sebuah syair, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tulat umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Idza kana nalikane ono sapa hadza iki Abu Lahab iku kafirun kafir. Ja'at teko apa dhammuhu modo Abu Lahab bitabat yadahu kelawan ayat suci ayat Quran tabat yadah cilaka apa tangane Abu Lahab fil jahim dalam neraka jahim mukhalada di apa jenenge langgengaken langgeng nang neraka. Ada anahu atateko apa nustuna Abu Lahab fi yaumil itsnain ing dalam dina Senin daiman di apa Ata anu stuna Nabi Abu Lahab fi yaumil itsnain dalam dina Senin daiman kelawan langgeng yukhaffafu diringanaken sapa Abu Lahab anhu saking siksa. Yukhaffafu diringanaken anhu saking Abu Lahab apa anhu saking Abu Lahab lisururi krana bungah Abu Lahab bi Ahmad kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Abu Lahab itu yang kafir, ya tabbat yadah, yang ada Al-Quran tabbat yadah di neraka selamanya. Tapi di setiap hari Senin selamanya nanti akan diringankan siksanya karena bungah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu maka iku apa adzanu te penyono bil abdil ladzi kelan kawula alladzi kang tula umri kang
sedawa umur ala abad bi Ahmad kelan Nabi Muhammad masron bunga iku bunga bi Ahmad masron bunga wa matalan sedo sapa abad muwahhidah hale wong kang nyuwèjaken Allah. Bi Ahmad kelan Ahmad masron hale bunga wa matalan sedo sapa abad muwahhidah hale wong sing nyuwèjaken Allah. Jika yang kafir saja begitu, maka bagaimana dengan hamba yang sepanjang hidupnya selalu bangga dengan kanjeng Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Abu Lahab mung bungae pada malam Senin tok bae kaya ngono. Allah ya Allah. Bismillah. Jadi intinya banyak ulama-ulama yang membolehkan maulid Nabi. Kita tinggal ikuti saja mereka. Adapun orang-orang yang mengatakan bid'ah, syirik dan sebagainya, la yultafatu, la yultafat, la tultafatu. Jangan dianggap ucapan-ucapan seperti itu. Jangan dianggap, jangan didengarkan, biarkan saja mereka berkata seperti itu. Intinya kita melakukan maulid adalah karena kita bangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita bangga akan kelahiran anak-anak kita, sehingga kita merayakan ulang tahun anak-anak kita. Kita bangga kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang